Halo healthy friend, di video perdana kali ini saya Dr. Anissa akan berbagi informasi tentang satu hal yang saat ini lagi heboh di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Penasaran? Keep watching. Sebelum saya memulai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya supaya channel ini jauh lebih berkembang dan dapat memberikan banyak sekali informasi-informasi yang pastinya akan bermanfaat buat kamu semua. Dan terakhir, jangan lupa untuk add Instagram saya di atas ini ya. Nah, healthy friend, seperti kita tahu saat ini lagi heboh yang namanya penyakit baru, yaitu virus corona. Apa itu virus corona? Virus corona itu adalah suatu virus yang sifatnya dia menyerang saluran pernafasan. Dan virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember. Sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah ada virus yang mirip dengan virus corona, yaitu virus MERS dan SARS. Virus MERS dan SARS ini sebenarnya sangat mirip, hanya keduanya ini dia penularannya rendah tapi kematiannya tinggi. Berbeda dengan virus corona. Kenapa virus corona saat ini sangat heboh sekali? Karena dia sifatnya penularannya sangat tinggi meskipun angka kematiannya rendah. Healthy friend, hal pertama yang perlu kalian tahu yaitu gejala klinis apabila seseorang terkena virus corona. Gejalanya sangat mirip seperti orang sakit flu biasa, yaitu flu-like syndrome. Gejalanya seperti panas, yaitu sekitar 39 derajat Celcius bahkan lebih, batuk pilek, sakit tenggorokan, bahkan sampai bisa sesak nafas, nyeri sendi, lemah lesu, nafsu makan menurun. Dan semua gejala ini akan diperberat pada saat seseorang memiliki penyakit penyerta seperti penyakit jantung, diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi, dan penyakit-penyakit lainnya seperti imunodefisiensi yaitu HIV. Nah, dengan penyakit penyerta ini biasanya virus corona menyerang seseorang itu dengan cara terkena gejala-gejala ini, tapi kondisinya akan jauh lebih parah. Nah, biasanya ini terjadi pada orang-orang dengan usia 45 tahun ke atas. Langkah yang kedua yang paling penting adalah yaitu langkah pencegahan. Gimana caranya supaya kita yang sehat ini tidak sampai terinfeksi oleh virus corona tersebut? Nah, yang paling penting yang pertama adalah kita harus menjaga pola hidup sehat. Seperti misalnya makan makanan bergizi, seimbang, dibarengi dengan olahraga teratur minimal 3-4 kali dalam seminggu. Kemudian kalau perlu juga minum vitamin untuk lebih menjaga daya tahan tubuh kita. Penting adalah jangan lupa untuk selalu menjaga higienitas diri kita. Yang pertama yaitu cuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar dari WHO. Nanti saya akan bikin videonya ya. Nah, yang gak kalah pentingnya di sini yaitu teman-teman harus tahu bagaimana cara etika batuk sesuai dengan standar WHO. Caranya adalah jangan sekali-kali teman-teman batuk kemudian menutup mulut dan hidung dengan menggunakan tangan terbuka. Tapi gunakanlah lengan baju atas seperti ini untuk menutup hidung dan mulut kita. Kemudian yang kedua, gunakan tisu yang bisa kita gunakan untuk menutup hidung dan mulut kita, kemudian kita buang setelah digunakan. Dan yang terakhir, yang paling simpel yaitu menggunakan masker. Nah, dengan cara ini kita tidak akan menularkan penyakit kita terhadap orang lain di sekitar kita. Selain cuci tangan, yaitu kalau bisa kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dari orang sekitar kita, terutama kalau misalnya kita tahu bahwa orang itu batuk-batuk atau bersin. Ya, semaksimal mungkin kita harus menghindari keramaian, karena di keramaian itu akan meningkatkan resiko kita untuk terkena virus corona, karena kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita itu benar-benar sehat atau tidak.
Nah, berikutnya jangan lupa gunakan masker. Masker ini juga berfungsi untuk melindungi diri kita apabila ada orang-orang sekitar kita yang batuk atau bersin dan kita tidak tahu apakah mereka itu terkena corona atau tidak. Nah, selanjutnya adalah sebisa mungkin kita menghindari kontak secara fisik dengan orang lain. Misalnya yang biasa terjadi yaitu bersalaman. Sebisa mungkin kita menggunakan cara bersalaman seperti cara orang muslim, yaitu melipat tangan seperti ini. Nah, kemudian yang terpenting lagi yaitu karena virus corona ini dia sifatnya adalah droplet infection, yaitu lewat percikan air liur dari si penderita, yang mana droplet infection ini dia bisa bertahan di benda mati, yaitu benda-benda yang biasa kita pegang sehari-hari seperti gagang pintu, pegangan eskalator atau tombol lift. Itu sebisa mungkin kita hindari kontak dengan benda-benda tersebut dengan cara tidak memegang benda-benda tersebut menggunakan tangan kita, tapi menggunakan siku. Ini salah satu cara bagi kita untuk memproteksi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu salah satunya kita terhindar dari penularan virus corona tersebut. Hindari memegang wajah, terutama pada saat setelah kita ada kontak dengan orang tertentu atau dengan benda tertentu. Sebaiknya kita hindari tangan kita memegang wajah kita, karena penularan virus corona ini terjadi apabila ada kontak dengan droplet tadi atau cairan liur orang tadi, kemudian kita menyentuh bagian mukosa di wajah kita, yaitu bagian mata, bagian hidung, dan bagian mulut. Jadi sebisa mungkin kita hindari kontak tangan kita terhadap wajah kita sendiri sebelum kita mencuci tangan. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah apakah virus corona ini bisa disembuhkan? Seperti yang banyak banget beredar di media sosial bahwa ada ramuan-ramuan tertentu yang apabila dikonsumsi dia bisa mengobati virus corona, seperti katanya bawang putih, temulawak, jahe, dan lain sebagainya. Jawabannya adalah sampai detik ini belum ada obat khusus yang benar-benar dapat menyembuhkan virus corona itu sendiri. Karena virus corona dia sifatnya adalah self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri, tergantung daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu, sangat ditekankan bagi kita untuk benar-benar menjaga kesehatan diri kita agar daya tahan tubuh kita juga terjaga dengan cara pola hidup sehat. Nah, kemudian jangan lupa yang terpenting juga kita tidak boleh panik. Karena pada saat kita panik, maka kita akan menjadi stres. Nah, pada saat posisi seorang stres, maka akan menyebabkan imunitas tubuh itu menjadi menurun dan kita lebih rentan terhadap penyakit. Nah, kita tidak perlu panik karena sampai saat ini meskipun di Indonesia sendiri penderita virus corona semakin meningkat, tapi kenyataannya angka kesembuhan terhadap virus corona ini sendiri juga sangat bagus. Jadi intinya virus corona sangat bisa disembuhkan. Jadi kita nggak boleh panik. Apabila salah satu dari teman-teman merasa terkena gejala dari virus corona, sebaiknya segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar nanti dimonitoring, kemudian benar-benar dilakukan pemeriksaan dan diobati sesuai dengan gejala yang muncul pada saat itu, agar nanti teman-teman lebih terkontrol dan lebih cepat untuk sembuh. Jadi kita nggak boleh panik, nggak boleh takut, kita harus lawan bersama, jaga kesehatan diri, jaga hidup sehat supaya kita terhindar dari virus corona. Nah, cukup sekian video dari saya. Nantikan video-video berikutnya yang pastinya akan menarik dan juga memberikan banyak manfaat buat teman-teman semua. So, jangan lupa pantengin terus channel saya.
teman-teman.